alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang surga yang terakhir. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang neraka ya. Itu bagian terakhir dari rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir. Kita akan bahas tentang macam-macam nikmat-nikmat surga ya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang orang yang masuk surga, bagaimana fisiknya, bagaimana umurnya ya, bagaimana kondisinya ya. Sekarang kita berbicara tentang nikmat-nikmat yang akan dirasakan oleh penghuni surga ya. Intinya Allah menjelaskan bahwasanya semua di surga isinya adalah kenikmatan ya. Makanya Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau lihat di sana, aku akan lihat seluruhnya adalah kenikmatan. Apa yang dilihat oleh seorang mukmin pasti yang terlihat hanyalah kenikmatan. Tidak dia melihat rumahnya kecuali dia bahagia, tidak dia melihat istrinya kecuali dia bahagia, tidak dia melihat anak-anaknya kecuali dia bahagia, tidak dia melihat pemandangan surga kecuali bahagia, tidak melihat pohon kecuali bahagia, tidak melihat sungai mata air kecuali dia akan bahagia. Kemudian mereka juga tenggelam dalam kebahagiaan, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan, yaitu tenggelam dalam kenikmatan, diliputi oleh kenikmatan dari segala sisi ya. Dan kenikmatan selalu bertambah-tambah sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Tapi di antara macam-macam kenikmatan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang pertama adalah sungai ya, sungai di surga. Sungai di surga ya. Tentu semua yang ada di surga tidak sama dengan yang ada di dunia. Allah sebutkan misalnya sungai-sungai tersebut ya, di antaranya ternyata airnya bermacam-macam ya. Dalam surat Quran surat Muhammad ayat 15 Allah mengatakan macam-macam sungai, kata Allah Subhanahu wa taala, fiha anharu min ma'in ghairi asin. Ada satu sungai dari air segar ya. Air segar tidak berubah. Lam yataghayyar ta'muh. Tidak berubah kesegarannya. Kemudian Allah sebutkan juga wa anharun, yaitu sungai-sungai. Jadi bukan satu sungai tapi sungai-sungai. Sungai-sungai yang min labani lam yataghayyar ta'muh. Yang pertama anhar min ma'in ghairi asin, sungai yang tidak berubah kesegarannya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Tidak berubah rasanya. Kemudian sungai dari apa? Dari khamar. Sungai-sungai dari min khamrin ladzah, dari khamar. Khamar itu minuman, kalau di sini minuman keras, tentu di sana minuman yang melezatkan. Min khamar ladzatin lisyaribin, yang lezat. Kemudian yang keempat, sungai-sungai min asalin musaffa ya, sungai-sungai dari madu ya, yang murni, madu yang murni, itu tidak tercampur. Tapi ini saja menunjukkan bahwasanya airnya tidak sama, airnya beda. Airnya beda dengan sungai dunia. Adapun susu, kita tahu di dunia mengalami perubahan ya. Kalau dibiarkan susu dunia itu kalau dibiarkan dia apa? Menggumpal dan menjadi kecut. Menggumpal dan jadi kecut ya, karena fermentasi dan busuk, jadi busuk ya. Adapun susu di akhirat tidak mengalami demikian. Demikian juga khamar di dunia bikin pening, pahit ya. Ya, pahit, kemudian bikin pening ya, justru kalau tidak pening tidak lezat. Maunya jadi apa? Pusing ya, pening supaya masalah di dunia hilang ya. Sembuh, habis selesai minum khamar kembali lagi masalahnya. Ya, bikin pening, bikin lupa, akal hilang, tidak waras dan lain-lain ya. Adapun khamr di surga tidak demikian ya. Saya ketemu dengan sebagian teman
yang mereka dulu peminum khamar, ya, mereka berkata minuman paling lezat sedunia khamar, ya. Ya, cuma ternyata haram, ya. Cuma ternyata haram, ya. Kemudian madu, kebanyakan juga di dunia madu terkontaminasi. Di dunia terkontaminasi. Tercampur ini, tercampur anu, sehingga sulit terjaga keasliannya. Tapi ini di antara perbedaan sungai-sungai tersebut, ya. Kemudian di surga ada sungai paling hebat namanya Sungai Al-Kautsar, ya. Kemudian ada sungai terhebat terbaik yaitu Sungai Al-Kautsar, ya. Inna a'tainakal Kautsar, sungainya Nabi. Sudah kita pernah jelaskan bahwasanya di padang mahsyar ada namanya Telaga Nabi, ya. Telaga Nabi, Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telaga itu juga disebut dengan Al-Kautsar. Kenapa disebut Al-Kautsar? Karena sumber airnya dari Sungai Al-Kautsar. Telaga Nabi disebut juga dengan Telaga Al-Kautsar karena sumber airnya dari Sungai Al-Kautsar. Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar, sungguhnya kami memberikan kepada engkau Sungai Al-Kautsar. Itu ganjaran buat Nabi SAW. Kata Allah setelah itu, fasalli li rabbika wanhar, kalau karenanya hendaknya engkau banyak salat, hendaknya engkau salat dan menyembelih. Di antara bentuk syukur yang Allah perintahkan kepada Nabi karena telah mendapatkan ganjaran besar berupa Sungai Al-Kautsar, Nabi disuruh salat dan Nabi disuruh menyembelih. Isyarat di antara bentuk syukur kepada Allah yang terbaik adalah salat dan menyembelih. Jadi kalau seorang untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya dia hamba yang bersyukur, dia hobi salat. Dia hobi salat. Oleh karena para anbiya, para nabi, mereka hobi salat, ya. Seperti lihat bagaimana Nabi salatnya sangat banyak. Lihatlah bagaimana Nabi Daud. Nabi Daud raja sekaligus nabi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati salatu Daud. Sebaik-baik salat salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail. Dia tidur setengah malam. Wa yusalli thulutsahu, kemudian dia salat sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian dia tidur lagi seperenam malam. Jadi dia bagi malam jadi tiga. Seperdua malam untuk tidur, sepertiga malam untuk salat, kemudian tidur lagi di penghujung seperenam malam, sehingga ketika subuh bangun segar, ya. Lihatlah Nabi Sulaiman kuatnya salatnya. Sampai ketika dia mengawasi jin-jin, dia sering salat. Ketika dia meninggal dalam kondisi bertelekan kepada tongkatnya, jin-jin menyangka dia masih salat. Karena biasa Nabi Sulaiman kalau salat lama, ya. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Kata Allah, tatkala kami putuskan Nabi Sulaiman akan meninggal dunia, tidak ada yang tahu dia meninggal kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Jadi Nabi Sulaiman kalau salat lama, kalau sudah salat sangat lama. Suatu saat dia lagi salat dia meninggal. Jin-jin tidak tahu, Sulaiman masih salat padahal sudah meninggal. Sampai akhirnya rayap makan tongkatnya, baru kemudian dia tersungkur jatuh, oh ternyata dia sudah meninggal. Maksud saya, kebiasaan para nabi mereka ibadah sangat lama, dan di antara bentuk syukur adalah salat, ya. Oke, ibu-ibu, demikian juga dari saya pribadi, jangan malas-malas salat. Supaya kita rajin salat, kita nikmati salat tersebut. Nikmati bahwa salat inilah tempat kita untuk melepas kepeluhan kita, untuk curhat, untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada zat yang sangat cinta sayang kepada hambanya, ya. Maka kita nikmati salat sampai hati kita tentram, nikmati salat terus. Kalau kita selalu salat cepat-cepat, kita enggak pernah menikmati, hanya sekedar beban yang ingin kita lepaskan. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Itu salat adalah istirahat bagi Nabi dan para sahabat. Nabi SAW mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fi salat." Allah menjadikan kebahagiaanku dalam salat. Ini tidak mungkin kita raih kecuali kalau kita nikmati salat tersebut. Maka perlu kita rubah tata cara salat kita, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Berusaha kita menghayati apa yang kita baca sehingga salat kita terasa lebih bermakna, ya. Dan salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah adalah salat. Makanya setelah Allah memberikan Al-Kautsar
sungai kepada Nabi, Allah berkata fasalli, kalau begitu salatlah wahai Rasulullah li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Baik. Ini sungai di surga yang pertama. Kemudian datang dalam riwayat disebut dalam athar bahwasanya sungai tersebut, ya ini sifat-sifatnya ya. Sungai tersebut airnya beda. Kemudian ada sungai Al-Kautsar, kemudian mengalir tanpa parit. Mengalir tanpa parit. Dalam riwayat disebut anharun tajri min ghairi ukhdud. Yaitu sungai-sungai mengalir tanpa ada parit, tanpa lubang, maksudnya tanpa lubang. Kalau sungai di dunia dia mengalir dengan apa? Dengan lubang, dengan parit ya. Adapun sungai di akhirat tidak harus pakai parit. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan, "Ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar." Maka bagi orang-orang saleh Allah akan berikan bagi mereka ghuraf. Ghuraf itu kamar-kamar mabniyah yang bertingkat-tingkat. Allah berikan kamar-kamar bertingkat-tingkat. Ini kalau kita bayangin seperti apartemen ya, tingkat pertama, tingkat tingkat. Terus kata Allah, tajri min tahtihal anhar, di setiap kamar itu mengalir sungai-sungai. Gimana kira-kira bayangannya? Ada yang boleh membayangkan, maksudnya bertingkat-tingkat, sungainya masing-masing ada sungainya. Karena sungai di surga mengalir tidak harus pakai apa? Parit ya. Semuanya mudah. Dulu orang mana membenarkan ada logam terbang di udara. Ternyata sekarang sudah ada ya. Ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sungai di surga tidak sama dengan sungai di dunia. Makanya ketika orang liberal mereka mengejek ayat-ayat Al-Qur'an, mereka bilang apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an itu isinya sungai, taman. Itu karena untuk orang Arab Badui. Kalau kita sudah biasa sungai dan apa? Taman. Dia pikir sungai seperti di tanah air, dia pikir taman seperti Taman Bogor. Enggak beda ya. Itu sampai sekarang semua manusia suka dengan taman dan sungai sampai sekarang. Sampai orang-orang luar negeri aja pengen lihat keindahan, misalnya puncak, keindahan sampai sekarang fitrah. Senang dengan laut, senang dengan keindahan laut ya. Sampai kalau saya pernah naik pesawat sama orang Swiss. Dia datang untuk pergi ke Raja Ampat. Dengan perjalanan entah berapa jam, dari Eropa ke Jakarta berapa jam, terus ke Jakarta Papua 4 jam. Terus dari ke Sorong, terus Sorong ke Raja Ampat lagi naik boat berapa. Dia cuma pengen lihat apa? Ingin lihat apa? Raja Ampat ya. Akhirnya banyak bule di sana. Maka kalau saya ke sana mau berenang, waduh, banyak ikan duyung di sini. Tunggu dulu, ikan duyungnya pergi dulu semua. Ikan duyung pergi baru kita berenang ya. Maksud saya subhanallah. Jadi Al-Quran menyebutkan sesuatu yang secara fitrah manusia suka. Taman, ya, surga itu maksudnya apa? Taman, sungai-sungai, suka. Dan ternyata isinya beda. Sungai jangan bayangkan seperti sungai Ciliwung atau sungai apa, kayak sungai Musi, enggak. Sungai tersebut sungai isinya khamar, isinya madu, isinya susu, sungai yang menakjubkan, taman yang menakjubkan, isi taman yang menakjubkan, bangunan yang dan seterusnya. Tapi di antara yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sungai. Yang kedua, ini sudah Ibu. Yang kedua, Allah sebutkan tentang al-ain. Al-ain mata air. Mata air di surga ya. Yang kedua disebut dengan al-ain. Al-ain. Jamaknya uyun, yaitu mata air. Allah sebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran tentang mata air ya. Seperti dalam surat Al-Hijr 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam taman-taman dan mata air. Kemudian juga innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa di bawah naungan-naungan pohon dan juga mata air. Allah juga berfirman tentang surga, fihi ma'ainani tajriyan. Surga ada mata air yang mengeluarkan air. Dalam ayat yang lain, ainani natakhatan, 2 mata air yang memancarkan. Taib.
Model-model mata air atau nama-nama mata air di surga. Di antaranya Allah sebutkan namanya adalah Al-Kafur, ya. Al-Kafur. Yaitu dalam surat Al-Insan 5 sampai 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Sungguhnya orang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurnya adalah air kafur. Apa itu air kafur? Kata Allah, "Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Jadi kata Allah kafuran. Kemudian Allah jelaskan, "Ainan yashrabu biha ibadullah." Yufajjirunaha tafjira. Saya artikan ibu-ibu ya. Sungguhnya orang-orang bertakwa mereka minum air yang dicampur dengan kafur. Jadi ada air mungkin khamar atau yang lain dicampur dengan mata air kafur. Kafur adalah ainan, ini mata air maknanya. Yashrabu biha ibadullah. Mereka minum dengannya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab bilang minum sama seperti milik Indonesia. Minum darinya, minum dari mata air, atau meminumnya, minum air dari mata air. Tapi kalau menggunakan dengan, minum dengan, itu sebenarnya dalam bahasa Arab nggak pas. Di sini Allah mengatakan mata air yang orang-orang hamba-hamba Allah minum dengannya. Di sini ada kata dengannya. Ini sekedar bahasa. Jadi kalau kita terjemahkan mata air yang orang-orang hamba-hamba Allah minum dengannya, yang hamba-hamba Allah minum, ada bahasa dengannya. Ya, di sini para ulama ahli tafsir mengatakan dengan sini ini mengandung bahasa Arab. Terkadang dia mengucapkan satu kata ternyata tadmin mengandung kata kerja yang lain, kata kerja yang lain. Jadi yang pas adalah yataladzadzu biha. Jadi mereka minum untuk berlezat-lezat. Jadi maksudnya dengan ini ada kandungan di dalamnya, yaitu berlezat-lezat dengannya, dengan air tersebut. Sehingga menggunakan dengan ini maksudnya berlezat-lezat. Karena orang-orang di surga minum bukan karena kehausan, ya enggak? Bukan karena kehausan. Ya. Dan mereka benar-benar minum dengan untuk menikmati berlezat-lezat dengan mata air tersebut. Kemudian kata Allah di sini yufajjirunaha tafjira. Mereka mengeluarkannya. Yufajjirunaha itu maksudnya mengalirkannya. Jadi mereka yang mengalirkan. Mereka yang mengalirkan. Kata sebagian ulama, yaitu kemanapun dalam riwayat disebutkan, sebagian tafsir mengatakan, kemanapun seorang penghuni surga, dia nunjuk keluar mata air, keluar di situ langsung. Dia tunjuk ingin keluar mata air, keluar di situ. Bikin keindahan, dia tunjuk langsung air mata air keluar. Karena Allah mengatakan yufajjiruna tafjira. Dia yang ngeluarin. Dia ngeluarin. Dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kalau ingin mata air keluar, mereka tinggal tunjuk areal tersebut, maka keluar mata airnya. Tapi ini yang pertama, kafur. Jadi di sini ada dua, mereka berlezat-lezat, yang kedua mereka yang mengalirkan. Yang kedua, mata air namanya tasnim. Tasnim dalam Al-Mutaffifin 2528. Saya bacakan firman Allah, yusqawna min rahiqim makhtum. Sungguhnya penghuni surga itu diberi minum dari khamar yang murni, yang tidak memabukkan, yang masih disegel. Makhtum maksudnya disegel. Jadi kemudian khitamuhu misk. Kalau mereka selesai minum, maka keluar aroma kasturi, wangi sekali ya. Bukan seperti khamar, baunya menyengat, tidak enak. Habis minum jadi enggak enak mulut. Tapi kalau khamar di akhirat tidak memabukkan dan disegel. Begitu selesai diminum keluar minyak wangi. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah
Wa mizajuhu min tasnim, dan minuman tersebut dicampur dengan tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mizajuhu min tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, khamar tersebut dicampur. Mizaj maksudnya dicampur, campurannya. Khamar tersebut dicampur dengan apa? Tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim artinya mata air. Mata air di surga. Makanya sebagian orang menamakan putrinya dengan apa? Tasnim. Enak didengar juga, tasnim ya. Enak didengar. Kalau kafur agak aneh. Cewek namanya apa? Kapur ya. Kalau tasnim keren ya. Nama mata air ya. Dan ini tasnim ini khusus minuman, seperti saya pernah jelaskan pertemuan lalu, dia minuman al-muqarrabun. Jadi penghuni surga ada dua secara umum, al-muqarrabun sama al-abrar. Al-abrar minumannya khamar campurin tasnim. Al-muqarrabun yang lebih tinggi murni tasnim. Jadi al-abrar hanya dapat campurannya. Adapun al-muqarrabun murni dapat apa? Tasnim. Sehingga kita tahu penghuni surga bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Di antara dalilnya minuman mereka dibedakan oleh Allah karena Allah Maha Adil. Yang lebih tinggi tingkatannya lebih merasakan kelezatan ya. Tahap yang ketiga salsabil. Mata air salsabil. Ada enggak akhwat namanya salsabil? Ada, banyak. Yang enggak ada kafur ya. Salsabil ya, salsabila ya, salsabila. Dalam surat Al-Insan 17-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusqawna fiha ka'san, mereka diberikan minuman segelas minuman kana mizajuha zanjabila, yang dicampur dengan jahe ya. Aynan fiha, yang didatangkan dari sebuah mata air. Jadi mata air salsabila isinya jahe. Tapi bukan kayak jahe di lengkuas kita, enggak ya. Jahe beda ya, tapi namanya apa? Zanjabil ya. Jadi aynan fiha, ada mata air yang namanya salsabila ya. Salsabila ya. Jadi salsabila. Tadi isi airnya apa? Isi airnya adalah jahe. Wedang jahe. Tapi tidak sama dengan jahe kita ya. Saya sering sampaikan, subhanallah, di dunia aja terkadang Allah mengungkapkan buat kita kenikmatan yang sebelumnya kita tidak tahu. Terkadang misalnya buah ya. Kita dulu suka durian. Durian kita makan suka. Durian macam-macam. Ketika Allah bukakan nikmat baru, kita makan namanya durian musangking. Waduh. Kayaknya yang lain sudah enggak enak. Ini kok bisa begini enaknya? Ya, ini maksudnya diungkap penemuan baru tentang kelezatan baru yang belum pernah kita rasakan apa? Sebelumnya. Ini contoh. Terus enggak lama kemudian Malaysia keluarkan lagi namanya apa? Black Thorn. Lebih enak lagi daripada musangking. Ada kenikmatan baru yang subhanallah di surga. Allah akan buka kenikmatan baru yang tidak pernah kita tahu, tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak pernah membayangkan ada durian seenak Black Thorn, tidak pernah bayangkan. Tahu-tahu ada. Kita ke Makkah Madinah, makan dessert namanya kunafa. Enak atau tidak? Enak. Selalu kalau beli kunafa, tahu-tahu ada toko baru namanya Bilaban. Waduh, enak sekali. Bilaban. Mengalahkan kunafa, ini lebih enak. Lebih enak Bilaban daripada kunafa. Subhanallah. Jadi ada kenikmatan baru. Sekarang Bilabannya disegel, ditutup karena ada yang keracunan 26 orang. Kemarin teman-teman cari lagi investigasi, belum. Jadi ada sebagian makan. Artinya saya bukan masalah disegel nggak disegel, maksudnya ada kenikmatan baru yang kita tidak pernah tahu, tahu-tahu Allah kasih. Itu baru di dunia, belum di mana di akhirat. Saya tanya sama ibu, kalau kira-kira nenek moyang kita 200 tahun lalu yang sudah mati hidup, kira-kira dia merasa di surga nggak sekarang? Ada mobil, ada AC. ada mititi. Ini luar biasa yang mereka mungkin tidak pernah merasakan sebelumnya. Ini ada kok makanan mie kering mititi, kok enak begini, belum pernah tahu. Sekaya-kayanya orang dahulu, seraja-rajanya nggak ada AC, dikipas sama
Ya. Mobil cuma pakai apa? Kuda ya. Ya. Makanya kita bisa bayangkan bahwasanya ada kenikmatan tatajaddad, kenikmatan yang muncul lagi, yang belum ada sebelumnya muncul lagi. Itu baru di dunia. Dan kita mendapati sebagian kenikmatan yang mungkin tidak dapat nenek moyang kita, atau kita dapat kenikmatan yang sebelumnya tidak kita rasakan. Ternyata ada kenikmatan baru. Sama dengan teknologi. Allah bukakan ini baru. Tahu ada mobil listrik. Sekarang Jepang udah bikin apa? Istri listrik. Istri listrik, boneka. Udah mereka sampai akhirnya tidak menikah gara-gara ada istri listrik, bukan mobil listrik aja ya. Maksudnya aneh-aneh, gue sampai yang haram yang halal aneh-aneh. Ada AI sekarang yang tidak pernah diduga. Malah dulu duga ada video call, sekarang ada video call. Ini baru nikmat di dunia, belum kenikmatan di akhirat. Jadi benar kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'datu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan kenikmatan di surga yang tidak pernah bagi hamba-hambaku yang salihin, yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah dengar telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Enggak usah bicara surga, di dunia saja ada kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu. Tapi sekarang yang kenikmatan ketiga ini sudah Ibu. Yang keempat sekarang pohon di surga. Yang ketiga. Hah? Tiga-tiga ya. Nanti penutupnya bidadari di surga. Pohon dulu. Sudah Ibu? Udah. Baik. Lanjut sekarang kita masuk pohon di surga. Tapi pohon di surga ciri-cirinya ya. Kata Nabi SAW, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab. Yang pertama, bahwasanya batangnya dari emas. Seperti apa wallahu alam. Namanya pohon tetapi ternyata batangnya terbuat dari emas. Batang dahan terbuat dari emas. Emasnya tentu bukan seperti emas di sini ya. Intinya keindahan yang luar biasa. Kemudian di antara yang kedua, wa dhillim mamdud, naungannya luas ya. Nomor 3 ya, nomor 3. Naungannya panjang. Kata Allah wa dhillim mamdud, Al-Waqiah 30. Sampai dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syajaratan, sungguhnya di surga ada sebuah pohon, yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata am. Ada orang naik kendaraan di bawah naungan pohon tersebut sampai 100 tahun. La yaqta'uha, belum sampai pada penghujung pohon tersebut. Waqra'u in syi'tum, kalau kalian mau bacalah firman Allah tentang pohon di surga, wa dhillim mamdud, yaitu naungan pohon yang berkepanjangan. Ya, wa dhillim mamdud. Sampai 100 tahun dilewati orang di bawah, enggak sampai ujungnya. Ujung daripada naungan daun-daun pohon tersebut menunjukkan pohon tersebut sangat-sangat besar dan batangnya terbuat dari emas. Kemudian pohon tersebut tidak berduri. Tidak berduri. Dalam surat Al-Waqiah ya 27-28 ya. Al-Waqiah 27 sampai 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin." Golongan kanan, bagaimana apa gerangan dengan kondisi mereka? Fi sidrim makhdud. Mereka berada di pohon bidara yang tidak berduri. Kata Allah, sidrin makhdud. Sidir itu pohon bidara. Makhdud tanpa duri. Jadi ini dalil bahwasanya namanya boleh sama-sama bidara, tapi kalau bidara dunia ada durinya. Adapun bidara di surga tanpa duri ya. Ini menunjukkan berbeda ya. Pohon di surga. Kemudian pohonnya tentunya lebat-lebat sebagaimana
disebutkan jannah, tidak disebut jannah kecuali pohonnya lebat dan rindang ya. Ini adalah pohon. Taib, buah-buahnya kita yang kelima, yang keempat, buah-buahan, buah di surga. Buah di surga apa aja cirinya? Ciri pertama, senantiasa, tidak mengenal musim. Pertama, tidak mengenal musim, selalu ada. Dalam surat Ar-Ra'd 35, surat 13 ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daim. Buah-buahnya selalu ada. Jadi kalau di Indonesia ada musim durian. Kalau enggak musim enggak ada duriannya. Ada musim apa lagi? Musim jambu. Kalau enggak musim enggak ada. Tapi kalau di surga seluruh buah-buahnya tidak mengenal musim, selalu ada. Saya pernah diundang ke Sumatera. Pas diundang terus mereka bilang, "Ustaz, di sini duriannya enak-enak." Wah, boleh mencoba, tapi belum musim. Wah, ngapain ngomong? Terus dia bilang, dukunya juga, tapi dukunya juga enak, Ustaz. Ya sudah, duku aja enggak apa-apa. Juga belum musim, Ustaz. Nah, ini belum musim. Itulah di dunia. Ada musimnya. Kalau enggak musim enggak enak, atau tua, atau lembek, atau apa, pahit, kecut ya. Tapi di surga buah-buahan tidak mengenal musim. Tidak mengenal musim. Selalu ada ya, selalu ada. Kemudian yang kedua, di antara ciri-ciri buah-buah di surga adalah modelnya banyak. Modelnya banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fakihatun katsirah." Wa fakihatun katsirah. Buah-buah yang banyak kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Waqiah 32-33. Al-Waqiah 32-33. Baik. Ketika Allah mengatakan wa fakihatun katsirah, buah-buahnya banyak. Ini artinya buah-buah banyak. Ini apa maksudnya? Maksudnya apa? Apakah dari banyak pohon ataukah dari satu pohon? Dari satu pohon. Jadi satu pohon membuahkan berbagai macam apa? Buah. Kalau kita di dunia kan satu pohon satu buah, ya enggak? Di surga bisa jadi tidak demikian. Bisa jadi satu pohon berbagai macam apa? Buah-buahan. Allah mengatakan fakihatun katsirah. Ya. Banyak modelnya. Kemudian ketiga, buah-buah tersebut yang ketiga tidak berhenti, la maqtu'ah, tidak pernah berhenti, selalu musim, wala mamnu'ah, tidak sulit diraih, diambil. Kata Allah, wala mamnu'ah, tidak sulit untuk diambil. Maksudnya kalau seorang ingin buah, buahnya langsung datang, tinggal ngambil. Wala mamnu'ah, mudah diraih, tidak perlu dipanjat. Allah juga berfirman, kutufuha daniyah, rantingnya, buah-buahnya dekat, ngambilnya dekat, metiknya dekat kata Allah, metiknya rendah. Ya, jadi enggak perlu manjat pohon durian, durian datang sendiri, mungkin enggak ada durinya mungkin. Allah alam, daun bid'ah, semua yang mengganggu enggak ada di surga. Ya, semua yang mengganggu tidak ada di surga. Tadi sidr ada duri, di surga tidak ada durinya. Mudah bagi Rabbul Alamin, mudah bagi Allah untuk menciptakan itu semua. Kemudian juga wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Silakan memilih buah-buah yang modelnya banyak, tinggal milih yang mereka suka. Kemudian juga di antaranya Allah mensifati wa talhim mamdud, buahnya tersusun rapi. Tersusun rapi. Kata Allah wa talhin mamdud. Mamdud ya, mamdud. Tersusun rapi. Kita tahu sebagian ulama menafsirkan maksudnya seperti pisang. Pisang itu rapi kan? Ya.
Sepertinya ini berlaku pada seluruh buah di surga. Entah bagaimana cara nyusunnya, tapi nyusunnya buahnya tersusun apa? Rapi, tidak amburadul ya. Intinya kalaupun namanya sama, rasanya berbeda. Kita di dunia durian sama-sama durian, tapi hakikatnya berbeda ya. Anggur saja beda, anggur satu, anggur yang lainnya berbeda. Luar biasa ya. Ini baru kenikmatan di surga, variatif dan macam-macam modelnya. Baik, sudah Ibu, kita lanjut. Sudah? Sekarang yang kelima. Oh, belum? Oke. Sudah ya? Ya. Makanan dan minuman di surga. Jadi sudah kita singgung sebagian minuman dari mata air. Adapun makanan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahmi tayri mimma yashtahun." Ya. Ya, bebas mau makan apa aja. Barbecue kek. Perhatikan sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahmi tayrin mimma yashtahun." Kalau kita artikan bahasa Arab, dan daging burung, dari daging burung yang mereka suka. Dan dari daging burung yang mereka suka, yang mereka hasrati, yang mereka suka. Timbul pertanyaan ibu-ibu, kenapa di sini Allah tidak bilang dari daging sapi, daging kambing, ya? Allah bilang daging burung, karena burung adalah hewan yang sulit untuk ditangkap, ya enggak? Ternyata kalau melihat burung mudah, apalagi kalau burung aja mudah, apalagi hewan-hewan yang lain. Ya. Maksudnya burung aja mudah, apalagi hewan yang lain. Apalagi hewan yang lain. Sebagian ulama mengatakan di surga kalau seorang melihat burung, tiba-tiba dia ingin lihat burung, dia ingin makan burung panggang. Tiba-tiba burung tersebut terpanggang di depan dia. Dia tinggal makan. Tiba-tiba dia ingin makan jadi sate, berubah jadi sate ke saat itu juga. Ya. Kalau nggak percaya masuk surga aja. Kalau nggak percaya masuk surga. Jadi apa yang dia inginkan, dia hasratkan, model masaknya seperti apa, langsung dikabulkan. Jadi dengan kalau burung aja mudah, apalagi hewan-hewan yang lain. Adapun minuman penghuni surga adalah khamar, ya apa? Khamar, ya. Tapi kata Allah mensifati khamar tersebut, yatanaza'una fiha ka'san la lagun fiha wala ta'thim. Perhatikan Quran surat At-Tur ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha wala ta'thim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan ka'san, itu gelas khamar. Gelas khamar gelas khamar yaitu saling satu ini satu bagi-bagi, ya, khamar. La lagun fiha, tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata-kata sia-sia. Wala ta'thim, apalagi yang menimbulkan dosa. Apa maksudnya? Ini untuk membedakan dengan khamr di dunia. Kalau khamr di dunia, orang minum pasti teler, ngomong macam-macam, ngawur, tidak ada faedahnya, atau menyakiti hati orang lain, mengungkap rahasia orang, menuduh yang tidak-tidak, orang mabuk kan begitu. Makanya Allah mengatakan,
ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Tinggalkanlah khamr. Sungguhnya setan itu ingin mengadu domba, menumbuhkan permusuhan ya dan kebencian melalui khamr dan perjudian. Betapa banyak orang minum khamrnya ribut karena kalau dia sudah teler, dia ngomong yang enggak-enggak, dia maki-maki orang, dia ungkap rahasia yang harusnya disembunyikan. Ya, jadi aib-aib dia bongkar. Adapun orang kalau minum khamr di surga, dia tidak akan ucapkan kata-kata sia-sia, tetap dia bisa menyenangkan. Jadi khamr tersebut lezat tapi tidak bikin teler. Apalagi menimbulkan perkataan yang menyakitkan hati. Jadi khamrnya tidak seperti di dunia. Tapi yang berikutnya, ya, jadi khamar di surga tidak bikin teler. Tapi setelahnya keenam, rumah di surga. Rumah di surga. Rumah di surga ini sudah, Ibu? Dan ketika orang-orang di surga sedang makan dan minum, terkadang Allah buka visual atau Allah buka visual dilihat oleh orang-orang penghuni neraka. Sementara mereka kehausan, mereka kelaparan, maka Allah berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Maka penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Dulu waktu kita bahas ini gimana caranya, kan tempatnya jauh. Sekarang gampang, video call bisa kalau. Artinya kalau dulu orang enggak kebayang gimana cara penghuni neraka berbicara sama penghuni apa? Surga, sementara tempat mereka sangat jauh. Iya, kalau zaman sekarang kalau orang dulu bingung gimana membayangkannya. Apakah suaranya dibesarkan, tapi kok kalau jauh bisa kelihatan? Sekarang mudah. Semuanya masuk akal. Maksudnya kalau dulu mungkin enggak logis, sekarang jadi sangat apa? Logis. Tinggal lihatkan visualnya atau pakai zoom atau apa gampang. Kata Allah, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Penghuni neraka berkata kepada penghuni surga, "An afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah." Bagi dong sedikit minuman kalian atau makanan kalian. Jadi mereka kehausan, kelaparan, tambah siksaan batin mereka ketika melihat penghuni surga tentang sedang makan-makan dan minum-minum. Qalu innallaha haramahum 'alal kafirin. Kata penghuni surga, Allah haramkan bagi orang-orang kafir. Enggak bisa bagi-bagi. Enggak bisa. Tapi yang keenam adalah rumah di surga. Kita tahu di antara kenikmatan yang luar biasa yang diimpikan oleh setiap penghuni dunia adalah rumah yang luas, ya enggak? Rasulullah SAW bersabda, "Arba'atun minas sa'adah." 4 perkara merupakan sumber kebahagiaan atau sebab kebahagiaan. Rasulullah berkata, yaitu di antaranya baitun wasi', rumah yang luas. Yang pertama Rasulullah sebutkan zaujatun salihah, istri yang salihah, itu sumber kebahagiaan yang paling utama. Kemudian Rasulullah sebutkan baitun wasi', rumah yang luas. Kemudian Rasulullah sebutkan markabun hani, kendaraan yang enak ditunggang. Kemudian yang keempat jarun salih, tetangga yang baik. Siapa yang mendapatkan 4 ini, dia telah memilih sebab-sebab kebahagiaan. Di antara sebab kebahagiaan adalah rumah yang luas. Makanya orang terkadang habis-habisan untuk bikin rumahnya karena dia yang akan tempat di situ, dia akan menikmati tempat situ, dia tidur situ, dia nongkrong di situ, maka dia jamu tamu di situ, maka dia berusaha membuat rumah yang terbaik meskipun harus mengeluarkan banyak biaya. Tapi salah satu sebab kebahagiaan adalah rumah yang bagus. Bagaimana rumah di surga? Perhatikan. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, akhbirna 'anil jannah. Ma bina'uha?" Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang surga, bagaimana bahan-bahan bangunannya? Maka Rasulullah berkata, "Labinatun min dhahab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bata dari emas. Kemudian labinatun min fiddah, bata dari perak. Ya. Milatuhal miskul adfar. Pelengketnya adalah minyak misik. Semennya kalau bahasa kita apa? Pelengketnya minyak apa? Minyak kasturi.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasba'uha al-yaqut wal lu'lu'. Kerikilnya adalah intan dan permata. Ya. Intan dan mutiara. Terus pasirnya turbatuhal wars wal za'faran. Pasirnya adalah za'far apa? Orang bilang saffron kalau bahasa apa? Bahasa kita saffron. Dia asalnya za'faran, yaitu sesuatu yang lembut, yang biasanya halus, kadang dibuat makan, kadang dibuat obat. Wars itu wewangian. Man yadkhuluha yakhludu la yamut. Siapa yang masuk dalam rumah tersebut dia akan abadi, tidak akan mati. Wa yan'amu la yab'as, dan dia akan senantiasa bahagia, tidak pernah menderita. Wala yabla syababuhum, masa muda mereka tidak akan sirna. Wala tukharraqu thiyabuhum, baju mereka tidak akan pernah usang. Ini salah satu rumah di surga. Ini model rumah kedua, ada juga. Ini model pertama, yang kedua ada juga rumah dalam bentuk kemah. Bentuk kemah. Tapi kemah tersebut dari mutiara besar. Saya bacakan. Inna fil jannati, seperti dalam hadis Khadijah. Ya, Khadijah kata Rasulullah sallam, Jibril menyampaikan kepada Nabi, hadhihi Khadijah atatka fa idza hiya atatka ya, maka sampaikanlah salam mirabbiha wa minni, sampaikanlah salam dari Allah dan dariku, dan akhbirha bahwasanya dia punya rumah bi baitin ya min lu'lu'ah. Jadi maaf, ada kemah ya. Dalam riwayat kemah ya, sebentar. Atau rumah lah, bukan kemah, rumah ya. Ada kemah juga, ini dalam Al-Qur'an juga ada kemah. Ya, kata Allah terkait bidadari ya. Maqsuratun fil khiyam ya. Maqsuratun fil khiyam. Bidadari dalam surat Ar-Rahman di bagian akhir ya. Bidadari tersebut terpingit di kemah-kemah. Bidadari terpingit di kemah-kemah. Tidak seperti ibu-ibu yang keluyuran di mal-mal. Jangan tersinggung ibu-ibu ya. Kalau tidak ya jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti ya wallahu alam. Baik. Ini 1, 2. Ada juga rumah yang ketiga, rumah dari mutiara atau istana dari mutiara. Rasulullah SAW bersabda, ya khemah ya, rumah atau kemah ya. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafatin. Sungguhnya di surga ada kemah. Seperti kalau kita kemah kan dari kulit ya, dari terpal. Ternyata kemah tersebut dari mutiara, lu'lu'atin mujawwafatin, mutiara yang berongga. Yaitu mutiara raksasa ya. Ya besar. Arduha situna milan. Panjangnya adalah 60 mil. 1 mil 1,6 kilo ya. Kalau 60 mil taruhlah 100 kilo ya enggak? Taruhlah 100 kilo. Fikul, perhatikan ibu, itu enggak penting, penting berikutnya, dengar dulu. Fikul zawiyatin minha ahlun ma yaral akharin. Setiap sudut ada istrinya. Nah, itu masalah. Udah enggak usah dilanjutin. Baik. Ini tentang rumah di surga ya. Dalam hadis juga sering disebutkan siapa bangun masjid, banallahu bihinna baitan fil jannah. Saya bangun masjid maka akan dibangunkan istana, rumah di surga. Sebagian ulama mengatakan semua yang disebut bait dalam surga maksudnya istana. Cuma mungkin dari sisi bentuk ada disebut qasr, ada disebut apa? Bait. Tapi kalau pikiran kita rumah biasa, kalau istana besar. Kalau di surga semua rumah adalah apa? Istana. Tapi ada sebut qasr, itu istana mungkin lebih spesifik. Tetapi semua rumah adalah apa? Istana. Ini sudah ibu. Baik, yang ketujuh kita di sini 7.
pelayan di surga. Pelayan di surga. Pelayan di surga ciri-cirinya adalah anak-anak wildan. Al-wildan. Kata Allah, yatufu alim wildanun mukhalladun. Al-wildan tapi mukhalladun. Wildan mukhalladun itu mukhalladun maksudnya abadi. Abadi selalu jadi anak-anak. Ya mereka diciptakan khusus buat melayani. Bukan anak kita atau anak orang dunia, enggak. Mereka diciptakan khusus untuk melayani. Kenapa anak-anak? Karena dikatakan anak-anak kita sebagai di surga tidak merasa sungkan ketika menyuruhnya. Beda kalau yang pelayannya om-om, gak enak nyuruhnya. Om, ambil dong, om, gak enak. Tapi kalau anak-anak nyuruhnya enak. Ya, sehingga diciptakanlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pelayan-pelayan tersebut dalam bentuk al-wildan, anak-anak. Kemudian anak tersebut jadi mukhalladun, abadi selalu jadi anak-anak, diciptakan khusus ya, diciptakan khusus oleh Allah. Kemudian tadi anak-anak agar tidak sungkan disuruh. Agar tidak sungkan disuruh. Kemudian apa? Agar gesit. Kemudian juga apa? Gesit. Anak-anak gesit atau tidak? Gesit, gerak. Kalau om-om pelan-pelan. Pelan-pelan. Apalagi mbah-mbah pelan-pelan. Siap. Kalau anak siap. Kata Allah, yatufu alim bildanu mukhalladun, bertebaran. Jadi mereka yatuf yaitu bertebaran. Yang kedua mereka bertebaran, keliling ya. Itu berkeliling. Keliling siap melayani. Sana kemari siap nawarin pelayanan. Bi aqwabin wa abarik wa ka'sim min ma'in. Mereka membawa gelas, membawa cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Kemudian mereka putih. Dalam ayat wa yatufu alim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Lu'lu'un maknun. Mereka putih seperti mutiara yang tersimpan. Kalau mutiara disimpan dalam cangkangnya, putihnya tidak terkontaminasi. Kalau dibuka dia putih bersih dari segala sisi karena dia terpelihara, tersimpan. Ini baru pembantunya, gimana bosnya? Iya enggak? Ini Allah bercerita tentang pelayannya, gimana pelayannya laki atau wanita yang masuk surga tentu lebih indah daripada pelayannya. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura." Kalau kau lihat mereka seperti mutiara yang bertebaran. Di sana-sana ada siap melayani, putih, bersinar kemana-mana. Itu ciri-ciri pelayan di surga. Sudah Ibu? Ya. Putih seperti mutiara, bagaimana lagi dengan tuannya? Majikannya. Sudah, kita lanjut yang berikutnya. Yang ke-8 adalah perabot di surga. Perabotan di surga. Gelas-gelas, piring-piring terbuat dari emas dan perak. Itu piring, gelas, ceret ya, terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Ini diantaranya. Dalam surat Zukhruf ya. Dalam surat Al-Insan 15-16 diantaranya, surat 15 Al-Insan 15 sampai 16. Saya bacakan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Didarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf, ini adalah perak, ini perak. Kemudian yang emas dalam surat Az-Zukhruf 71. Ini emas. Kata Allah Subhanahu wa taala, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin.
Diedarkan kepada mereka piring-piring terbuat dari emas. Ya. Terus di antaranya juga ini dari pertama dari emas dan perak, satu. Yang kedua kaca dari perak. Gelas-gelas dari piala-piala aquab, yaitu piala-piala atau gelas-gelas dari kaca perak. Ini yang aneh juga ini. Allah sebut dalam surah Al-Insan 15:16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akwabin kanat qawarira." Wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddah. Qawariru min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, gelas-gelas kaca-kaca, piala-piala, gelas-gelas terbuat dari kaca. Jadi qawarir artinya kaca. Tapi kaca tersebut kata Allah kaca dari perak. Ini di antara hal yang tidak bisa kita bayangin. Ada kaca dari apa? Perak. Kalau kaca bening, perak tidak bening. Kaca adalah kaca, perak adalah logam. Bagaimana Allah bilang ada gelas dari kaca tapi kacanya dari perak? Ini nggak bisa kita bayangin. Ini di luar kemampuan kita. Karena kita tahu perak adalah logam. Sementara kaca adalah ya beling. Makanya gelas ya. Pecahan. Ya, pecahan. Bagaimana ada kaca dari logam? Ya, Al-Insan ya. Al-Insan 15:16. Kemudian yang berikutnya pakaian di surga. 9, pakaian di surga. Pakaian di surga, di situ disebut istabrak sama harir, ada dua ya, ada lu'lu', ada istabrak. Itu istabrak itu maknanya adalah sutra yang tebal. Kemudian mereka juga pakai di antaranya yang adalah harir. Harir itu sutra tipis, sutra halus. Kemudian antaranya zahab, emas, gelang, dan lain-lain. Laki-laki perempuan pakai ketika itu gelas. Apa namanya? Emas. Kemudian di antaranya adalah lu'lu', mutiara, dipakai juga oleh para lelaki dan wanita. Kata Allah, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Maka mereka dipakaikan gelang-gelang dari emas, dari mutiara, dan mereka menggunakan pakaian dari kain sutra yang halus ya. Tapi ini semua kalau kita perhatikan ya, di surga orang laki-laki boleh pakai emas, di surga laki-laki boleh pakai kain sutra, di surga laki-laki boleh minum khamar, dan ini semua diharamkan di dunia. Kata Nabi SAW, man labisa al-harra fid dunya lam yalbas fil akhirat. Laki-laki mana saja yang pakai kain sutra di dunia, dia enggak akan pakai di akhirat. Ya. Man syaribal khamra lam yashraba fil akhirat. Siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di akhirat. Siapa yang menggunakan bejana dari emas dan perak di dunia, dia tidak akan dapatkan di akhirat. Jadi Rasulullah menurut kita menahan diri. Jangan. Karena kalau orang pakai emas menjadi sombong dan angkuh, kalau mau nanti pakai di akhirat, bukan di sini. Laki-laki tidak boleh pakai kain apa? Sutra. Kalau perempuan tidak apa-apa, ya, karena perempuan memang bersolek, buat cantik, pakai emas. Laki-laki buat apa? Udah bersolek pakai sutra, ya. Buat istri orang, bukan istrinya sendiri. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau laki-laki, perempuan memang boleh karena untuk berhias. Taib yang terakhir, ini sudah dulu. Terakhir bidadari, ya. Bidadari 10. Ciri-ciri bidadari banyak ya, saya tulis sedikit-sedikit aja Ibu biar ini. Pertama, tidak pernah ngomel, satu. Yang kedua, yang pertama menundukkan pandangan. Nanti dicari ayatnya. Kata Allah, fihinna qasiratut tarf. Qasiratut tarf dalam surat Ar-Rahman.
Dan ini banyak dalam surat As-Saffat juga. Wanita-wanita menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Tidak pernah lihat cowok lain. Lelaki lain. Kemudian yang kedua, nyar gres kalau bahasa apa? Anyar, tidak pernah disentuh siapapun. Siapapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalam surat Ar-Rahman, lam yatasmithunna. Hunna insun qablahum wala jan. Wala jan. Tidak pernah disentuh jin dan manusia. Tidak pernah. Sehingga dia tidak mengenal lelaki kecuali suaminya tadi. Sehingga dia cintanya bisa fokus kepada laki. Karena kalau suka umur pandangan jadi cinta berkurang. Wanita mana saja yang suka nonton film Korea, suaminya luntur ketampanannya, luntur. Yang tadinya putih jadi kelihatan hitam ya. Ya, karena dia suka ngelihat film apa? Korea. Yang suka nonton film barat, akhirnya suaminya kelihatan pesek. Padahal aslinya sudah pesek, tapi tambah pesek lagi. Karena dia membanding-bandingkan. Ya. Bidadari nggak pernah ya. Terus terpingit, tidak pernah keluyuran. Tidak keluyuran. Seperti ibu-ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hurun maqsuratun fil khiyam. Terpingit di kemah-kemah. Lagi di mana sayang? Di mall, Masya Allah. Kalau ke mall tidak bawa duit, ke mall bawa ATM suami, repot. Baik, yang berikutnya, lahum fi azwajun mutahharah, tersucikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walahum fi azwajun mutahharatun. Istri-istri yang tersucikan. Atau disucikan ya. Disucikan dua maksudnya, secara fisik, secara akhlak. Kalau secara fisik maksudnya tidak buang air. Tidak BAB, tidak BAK, tidak bau ketek. Kemudian apa? Tidak berdaki ya. Bahkan tidak tidak keluar mani juga ya. Kemudian tidak ingusan. Tidak buang angin dan tidak lainnya, tidak haid, tidak nifas. Karena mereka bersih selalu ya. Paling banter penghuni surga itu, kalau penghuni surga mereka sendawa, tapi sendawanya aroma minyak kasturi. Secara akhlak tidak pernah ngomel. Jadi bapak bersabar ya, sabar. Kalau dia sering ngomel, sabar. Bapak jangan balas ngomel. Kalau bapak balas ngomel, nanti susah dapat wanita yang tidak suka ngomel ya. Supaya dapat wanita yang tidak suka ngomel, bapak bersabar menjalani kehidupan rumah tangga. Ibu juga begitu ya, sabar. Jadi akhlaknya tidak pernah ngomel. Apalagi semua akhlak buruk nggak ada. Ibu-ibu yang akhlak buruknya apa? Suka banyak nuntut lah, pengen beli ini lah, beli anu lah, ngambek lah. Nggak ada bidadari yang ngambek, nggak ada. Yang ngambek cuma bidadari dunia ya. Secara fisik juga banyak ya. Kalau fisik kita bicara secara fisik ya. Secara fisik putih seperti mutiara, bening seperti intan. Allah mengatakan ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Para bidadari seperti al-yaqut wal marjan. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan.
dalam surat Ar-Rahman. Mereka seperti mutiara dari sisi beningnya. Kemudian seperti dari sisi intan, beningnya dari seperti intan, dari sisi putihnya seperti apa? Mutiara. Adapun menggabungkannya kita nggak bisa bayangin. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya bidadari itu kelihatan sumsum betisnya. Terlihat sumsum betisnya karena saking beningnya ya. Kita kalau nggak bayangkan nggak bisa, karena kita bayangkan genderuwo ada sumsumnya kelihatan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kabiduha mir'atuha, bahwasanya kabid atau hati dari sang bidadari cermin bagi suaminya. Jadi kalau suaminya di depan bidadari, kelihatan wajahnya dalam apa? Hatinya. Ya, saking beningnya tubuhnya tersebut. Kita nggak bisa bayangin suatu bening. Kita kalau bayangan bening kayak tengkorak kelihatan kan takut. Tapi bidadari tidak demikian. Saking putihnya sampai disebut dalam hadis yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah. Terlihat putih betisnya di balik 70 gaun. Jadi dari pakai gaun 70 lapis tetap kelihatan putih apa? Betisnya. Enggak bisa dibayanginnya. Intinya secara fisik luar biasa ya. Makanya bidadari saking harumnya Rasulullah sebutin kalau dia nongol di muka bumi ini maka akan semerbak dari langit dan bumi ya. Kemudian kalau gelap Jakarta maka akan terang gara-gara cahaya dari wajah bidadari. Kata Rasulullah SAW, wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyaklah sifat-sifat bidadari. Tetapi kata para ulama, wanita yang salehah di dunia lebih afdal daripada bidadari. Kenapa? Karena mereka diuji oleh Allah di dunia. Kalau bidadari diciptakan langsung, inna ansha'nahunna insya'a, kami ciptakan langsung. Dia tercipta langsung tanpa melalui proses kecil, langsung jadi wanita dewasa yang siap melayani. Dan wanita muslimah yang hidup di dunia diuji dengan berbagai ujian akan menjadi ratu bidadari. Tapi demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan neraka jahanam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.